Rabbi shrah li uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan satu nikmat di mana di dalam tubuh kita ini mendapatkan satu energi positif, energi ilahiyah, energi di mana kita ini dihantarkan. Tubuh kita ini, seluruh tubuh kita ini dihantarkan dengan kekuatan takbir Allahu Akbar, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Kenapa? Karena yang kita baca tadi itu semuanya adalah satu kontak kita, hubungan kita, dialog kita kepada Yang Maha Memberi, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, Yang Maha memberikan kekayaan, yang memberikan kesehatan, memberikan berbagai macam kebutuhan kehidupan kita. Ini Allah berikan kepada kita, tetapi akan kita dapat apabila kita mengaktifkan unsur-unsur yang ada pada Allah titipkan pada tubuh kita. Allah titipkan pada tubuh kita. Satu contoh HP ini sama semuanya, tetapi isinya beda. Apa bedanya? Plus isi kontaknya beda, ya kan? Kemudian aplikasinya beda. Semua ini beda. Ya. Salah satu contoh adalah aplikasi yang ada pada saya ini. Saya tadi jalan, dan dari rumah tadi jalan. Mari kita coba ya. Pak Roy, tadi berapa langkah dari rumah ke sini? Atau Pak Bambang atau Pak Agus? Berapa langkah? Berapa langkah? Banyak langkah, banyak. Nah, mari kita coba. Dari rumah tadi sudah pernah ya kita sampaikan dulu kan? Ada berapa yang saya punya ini jalan dari rumah sampai ini detik ini 943 langkah. 943 langkah. Nanti pulang lagi total sampai 1.800, hampir 1.900 langkah. Bapak-bapak rahimahullah. Ini artinya apa? Artinya adalah apabila ini tidak diisi, maka kantong kita kosong. Apabila tidak diisi, maka kantong kita kosong. Ada orang yang jalan keliling kampung. Ada yang kemarin, saya jalan sampai 5 kilo, 7 kilo, itu jalan ya. Kalau tidak diisi kosong. Ibaratnya itu kalau seandainya ini ada uang di kantong saya, mungkin ada uang 1, kemudian kosongnya berapa ini? Ini ada uang 1,000. Yang melihat kemarin, wah luar biasa ya. Pertemuan antara Presiden dengan Kejaksaan Agung, kemudian Menteri Keuangan agak telat sedikit datang. Saya lihat apa? Penyerahan, penyitaan uang dari apa? Uang negara yang harusnya masuk, harusnya ini berapa? Yang CPO ini minyak goreng. Kasus minyak goreng berapa Pak? 13. T 18
Ya apa duit Samiro? 13 triliun. Banyak. 13 triliun. Gimana kalau seandainya angka 2 yang di depan itu saya ambil? Berapa? 13 T. T-nya tetap ada tapi angka 13-nya lugur, diambil. Berapa kira-kira? 0. Begitu juga kalau kita jalan dari rumah tadi, kita isi dengan niat. Ini jangan lupa ini. Salat tadi, ruku, sujud ini, anggaplah 1000 rakaat, tapi tidak diawali dengan niat, kosong. Betapa pentingnya niat. Ini dijogo, Pak. Jadi keluar dari rumah itu harus dijogo itu. Jangan sampai keluar rumah di sandalku ya. Luang subuh langsung muncul. Harus dijogo. Keluar dari rumah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah panjang-panjang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkaltu Allah. La haula wa la quwata illa billah. Setiap langkah, baik langkah secara hitungan kaki maupun langkah-langkah yang ada di dalam tubuh kita. Saya agak masukkan ke dalam sedikit, Bapak-bapak. Ya, kalau kita langkahnya hitung kaki hanya 900. Saya dari rumah tadi tek sampai sini 900. Tapi kalau kita hitung berapa pompaan kaki, 1, 2, 3, ya, berapa menit? Kita hitung perjalanan saya tadi, saya hitung berapa menit? Jadi kita coba sebentar. 9 menit. 9 menit. 9 menit 943 langkah. Mari kita coba. Berapa langkah jantung? Berapa gerakan jantung? 1 menit berapa kali? 1 menit berapa kali jantungnya ngomong? 1 menit berapa jantung pompa? Di bawah jantungnya Pak? Nah, di bawah Pak, 70. Nah, 70 per menit. Kalau 9 menit berarti berapa? 70 ping 10 per menit itu 70. Berapa menit? Kalau 10 bus. Kalau ini 210 ya. Berapa pompa sudah yang ini, berapa sisi yang dipompa? Bus dipompa. Luar biasa. Kemudian apalagi diisi dengan wirid. Dengan apa? Dengan wirid apa? Antara azan dan qomat, wirid yang istimewa terutama subuh. Ini dipesan oleh Rasulullah. Apa? Mengagungkan Allah dan istighfar. Istighfar apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini antara azan dan qomat. Bapak rahimahullah, doa yang dipanjatkan itu ada momennya, ada tempatnya. Di mana kita sholat di sini sama sholat di Masjidil Haram beda. Usia berapa? Mas, usia berapa Mas? 40 apa?
40 apa? 40 tahun. 40 tahun. Sudah berarti berapa hari? Bagus berapa hari bagus usia? 3000 hari. Berapa kali sholat subuh? Berapa kali sholat subuh? Anggap setiap hari sekali ya sholat subuh ya. Sekali. Ya, berarti berapa? 20.000 kali sholat subuh di Masjidil Haram. Satu kali sholat subuh fadilahnya sama dengan 100.000. Kepingin gak? Kepingin pasang tiang. Piro sih? Piro. Umrah piro. Untuk sekali tahu sholat subuh, mari sholat subuh mulai. Berapa? 25.000. Anggap 25.000 per sekali umrah. Per hari, belum duit. 200 hari berapa? 20.000. 20.000, 5 tahun ya. Target kita 5 tahun. 20.000. Siap gak kira-kira 20.000 beli nom? Sing rokok. Piro sak bungkus? Piro Pak? 20, 10, cukup sak bungkus Pak. Gimana kita katakan aku cinta kepada Allah tetapi ini pun tidak ada perintahnya. Kalau saya buka bab rokok 16 Pak. Makanya nggak ada yang mau. Kalau seadanya, kalau sudah Dokter Mustafa sudah bahas tentang bab rokok, nggak ada yang mau. Kenapa? Pasti yang merokok kabur, atau sebaliknya gak merokok lagi. Kenapa? Karena dia akan menaikkan cintanya kepada Allah dibandingkan dengan dia merusak dirinya sendiri. Bapak-bapak, ada satu cerita bagus banget. Saya menceritakan tentang ini sedikit. Cinta kita kepada Allah. Satu kali sholat subuh sama dengan kita 100.000 kali. Kalau di sana itu 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, perjalanan 1 hari, berarti kan 9. 9 hari. Kalau 4 kali subuh, 4 kali subuh piro? 400.000. 400.000 umur piro? Bagus umur 60. Ya kan? 20.000. Berarti sekali sholat di sana itu sama dengan umur 240 tahun. Satu kali 4 hari. Kira-kira 4 hari sholat subuh di sana itu fadilahnya sama dengan sholat di sini 1.000 tahun. 1.000 tahun. Pingin kan? Ayo pasang niat kedino Romeo 5 tahun lagi yang akan datang baru datang. Takut, saya itu rindu Pak, benar. Saya itu lagi mencari untuk berangkat, berusaha untuk berangkat. Kenapa? Ya karena rindu. Kenapa? Karena rindu. Tadi kita nyebut terus. Kita terus nyebut, bahkan tadi salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sempat menangis Pak di Masjidin Nabawi. Salah satu nangis ya Allah. Saya ketemu satu orang, dia hitung-hitungan. Aku di sini sholat di Masjidin Nabawi itu berapa kali? 1.000.
Aku sholat di Masjid Nabawi 1000 fadilatnya. Saya sholat di Masjidil Haram 1.000. Ngapain aku ke Madinah? Mesin. Ya kan? Enak di Masjidil Haram, akhirnya dibanyakkan di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi itu hanya sekedar program Rabdino. Ya, kita banyak sana. Coba kalau dihitung-hitung berapa? Kalau kita main matematik, ini kalau main ini, ya. Tapi kalau main ini, nggak ada hitungannya, Pak. Bapak bisa sholat, bisa ruku, bisa baca Al-Fatihah, bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dari siapa? Dari siapa? Dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan itu karena kita bisa sujud, bisa rukuk, bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, bisa bertakbir Allahu Akbar, ya, bisa kita membaca Subhanallah, membaca Alhamdulillah, membaca Allahu Akbar. Dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rinduan, kangen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo di program secepatnya, mungkin bila perlu setahun tahun depan kita target untuk berangkat bareng-bareng. Aku gak mungkin berangkat gaji biro, maaf sekali lagi, saya mohon maaf banget ya, tapi saya tidak bahas itu, maaf. Ada, kalau saya kebetulan jalan, saya pulang, ada yang biasa bawa roda 3 itu, capek ya loh, dari sana ke sini saya naik sepeda aja kemarin itu capek, Pak. Ini capek, keringetan, tapi setelah istirahat sambil gini, Pak. Ya Allah, saya bilang itu berapa ini gitu loh, kecintaan kepada Allah, cintaan kepada Rasulullah, ayo kita kedepankan. Bapak-bapak rahimahullah, itu adalah mukadimah kita bahwa ayo apa? Tumbuhkan semangat di sini. Setelah waktu wirid tadi, saya teringat biji kacang hijau. Ini hari ini kacang hijau. Bagus kacang hijau, bagus. Sego deh. Bagus. Saya minta nasi. Ada yang bisa ngambilkan saya nasi ya? Minta ambilkan nasi, nggak usah banyak-banyak. Kira-kira 5 butir aja. 5. Nggak usah sendok, secuil. Pak. Dikit aja. Wadah piring nggak apa-apa. Secak. Kalau kita memperhatikan kemarin kupasan kita apa tentang ginjal, sudah mulai masuk sedikit yaitu banyu. Air ini di dalam tubuh kita itu berapa banyak? Gak usah pakai lauk, Pak. Sego itu. Gak usah pakai lauk, sego itu. Iya, ya memang putih. Oke, pakai aniki. Aku tak makan saja. Allahumma shalli ala sayyidina. Setelah ini kita makan ya. Yang di rumah biarin aja ya. Yang di rumah nanti nonton ini hanya ingin hadir. Ayo kita ajak semua, Pak. Jadi saya teringat sahabat saya, beliau ada di daerah Tanjung Selor. Ada yang tahu? Di mana? Di Indonesia. Kaltara. Jam 2 dijemput sudah. Jam 2 tadi. Oh, sampai Surabaya nanti berangkatnya jam 6 pesawat. Sampailah
ke sana 2 kali transit dari sana nunggu. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah butiran ini saya ambil 2 saja. Ini kelihatan enggak? Kecil ini. Kalau ini tidak diuraikan di dalam tubuh, di tubuh kita makan ceklek masuk, ya, terus kemudian masuk ke osofagus atau tenggorokan, kerongkongan. Kalau tenggorokan itu jalan nafas, kerongkongan masuk. Tapi sebelum masuk di sini ada nanti di rumah tolong mangap ya toh delok di pocong ono sing gantung apa ini namanya adalah epiglotis. Ini dalam bahasa Latin disebut dengan epiglotis, anak lidah ini terus bisa gerak. Tolong gerak, bisa gerak. Lidah yang depan bapak lidah kan yang depan yang ini bapaknya, yang di belakang kemana ya? Anak lidah ya namanya ya. Ya disebut dengan anak lidah ya. Intelektual atau epiglotis disebut anak lidah. Bapaknya Isa ya. Isa. Anak Isa. Bapak rahimahullah. Ini apabila bapak ngomong maka dia posisinya begini. Apabila bapak menang, ini itu digerakkan oleh otot-otot yang ada dan digerakkan oleh saraf. Itu ada masuk bisa gerakkan. Kalau kita makan, maka dia akan nutup jalan nafas. Itu persimpangan. Jadi kita makan, masuk, maka yang nafas tutup, plak, ditutup. Ya. Di saat kita ngomong, maka jalan makan tuh bisa dipahami. Jadi ngomong begini, ini begini, gantian aja Pak ya Pak. Nah, kalau makan pernah nggak kesel? Kapan? Kalau mau ngomong. Ini Pak. Jadi kalau makan jangan ngomong. Kalau ngomong jangan. Makanya saya ngomong tapi saya nggak berani makan. Ini gula ini diuraikan lagi oleh apa? Oleh insulin. Nanti dibahas berhubungan dengan insulin ini ginjal disimpan di dalam tubuh dalam keadaan dia sudah monosakarida. Kalau ini tidak diuraikan, dia tetap utuh. Kemudian daya serap di dalam usus kita, mari saya sampaikan sedikit. Di rongga perut kita itu ada lambung, sebelah sini ada lambung. Terus masuk turun sedikit ada namanya usus 12 jari yang disebut dengan duodenum. Terus kemudian setelah itu turun lagi usus yang agak panjang, itu disebut dengan yeyinum. Terus lagi ini masih dalam disebut dengan usus kecil. Lanjut lagi usus disebut dengan ilium. Setelah itu bawa sedikit ditotok kira tinggi berapa bangkus. Nah ini tadi kita bingung kalau untuk ini berat badan ya. Ini sekarang tinggi berapa kira-kira? 162 kali 6 piro? 6 meter tambah dengan
60 cm. Berarti berapa? 6,6 sampai 6, sampai 7 meter. Usus kita tuh 7 meter, Pak. Kalau Pak mungkin Pak Roy 165 atau 70 lah kali 6. Jadi panjang usus seseorang itu adalah 6 kali daripada tinggi badan. 6 kali. Terus kemudian ini ngapain setelah masuk? Setelah di metabolisme diurai, diapain? Disedot. Kita minum, kita makan. Setelah diuraikan dalam bentuk mikro, disedot. Berapa terminalnya? Ngetemnya itu berapa? Enggak banyak kok. Enggak banyak kok pembuluh darah yang siap di usus itu. Berapa? 16.000 pembuluh darah. 16.000 pembuluh darah. Enggak percaya itu Dewi. Dihitung Pak, 16 Pak, dengan alat komputer serem 16.000 pembuluh darah untuk narik yang kita minum. Pertanyaan, pernahkah kita nyetel itu? Pernahkah kalau seandainya ini diberikan Allah kepada kita untuk ngurus nyedot bagian penyedotan sanggup? Sanggup? Ini kalau adanya, kalau kamu udah taat, sudah bagus, atau dia bandel kagak sholat, gak mau ini bandel, dikasih sudah kan itu. Ini yang ini saya kasih 3 hari aja. Uraikan sendiri, metabolisme sendiri, sedotan dewi. Kamu kira-kira sanggup? Disinilah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kegiatan masuklah ke atas, masuklah ke jantung bagian atas. Jantung ada 4 ruang yang atas kanan dulu, yang kanan ini kanan ya. Kemudian ngurutnya itu yang kanan atas, kanan bawah. Semua yang dari tubuh kita ini dimasukkan ke situ, jeglok. Berapa masuknya? 70 cc. 70 cc. Kemudian masuk. Setelah masuk ini klepnya buka, masuk ke bagian bawah kanan. Ini semua kotor. Terus kemudian dipompa ke paru-paru, jedus dipompa ke paru-paru, di paru-paru dibersihkan. Nanti kita bahas tentang paru-paru, bagaimana mekanisme membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu dibawa kemudian dipompakan ke paru-paru. Dari paru-paru terus kemudian dicuci, dibersihkan, begitu cepat. Setelah itu dibawa ke jantung sebelah kiri atas. Setelah itu turun ke sebelah kiri bawah. Setelah itu dipompa. Ternyata ada yang tidak diuraikan. Misalnya tadi sego ini misalnya ada segini lah, nggak diuraikan, dibawa dan lewat masuk kemudian di jantung. Nah, di jantung itu mompa juk. Kenapa dia bisa mompa? Dia bisa mompa itu karena adanya daya listrik, adanya makanan-makanan, nanti dipengaruhi juga oleh ginjal. Mompa juk. Ada makanan yang harus dikirim. Apa? Magnesium, kalium, terus kemudian kalsium, natrium, itu ke jantung. Nah, bagaimana cara kirimnya? Kirimnya adalah dengan melalui pembuluh darah. Jadi jantung bisa membawa dia ke seluruh tubuh. Di sini ada gede, naik ke atas,
sama ke bawah. Ada yang di pojok pas waktu naik dari jantung ada pipa gede, begini. Ada yang kecil, lebih dia sekecil inilah kira-kira ini. Masuklah ke depan dan ke belakang daripada untuk ngasih makanan jantung. Kemudian ini ternyata ada nasi yang nyantol celak di bagian depan. Apa rasanya? Sakit, keleper, bahkan itu bisa buntu. Kemudian apa yang terjadi? Langsung ini udah ya barusan ya. Bapak-bapak rahimahullah, itu yang terjadi. Jadi dengan kasih sayang Allah, maka kehidupan kita ini masih dipelihara oleh Allah. Kalau jantung itu tertutup, Pak, itu yang disebut dengan pasang ring. Kalau sempat, ya kalau nggak sempat, Pak, jantungnya mandek. Jantungnya mandek itu apa? Wassalam. Bapak-bapak rahimahullah, saya 10 hari ini mau nangis, Pak. Nangis senang, nangis bingung. Apa nangis senang, Pak? Monggo, tadi pagi kita baca doa ini. Saya dulu baca doa baru bangun tidur. Alhamdulillah alladzi ahyana, kemudian ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ada 4. Ayo doa ini, Pak. 4. Yang pertama, Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang kita ada dalam diri kita? 3 kekuatan ini aktifkan. Ucapan lisan, otak kita, hati kita aktifkan. Monggo sama-sama ini 4 doa ini. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 3 ini tolong aktifkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berikutnya, alladzi ahyana, yang menghidupkan. Bapak-bapak, monggo resapi, renungkan, kita bisa bernapas. Alhamdulillah. Itu kalau saya bangun pagi, ngapunten, tangan saya ini kram. Kram bukan berarti kram karena sakit, tapi ini, Pak, kalau saya bangun. Saya ucapkan apa? Alhamdulillah. Bukan kram sakit. Oh, dokter pagi-pagi kram tangannya. Bukan. Nanti itu kita pembahasan kram tentang sakit apa. Tapi ini pagi setiap pagi segini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi ahyana, Engkaulah ya Allah yang menghidupkan. Hidup, Pak. Hidup ke sekarang, hidup ya. Ba'da, sesudah amatan aku mati semalam. Yang terakhir, tolong kita baca 3 kali saja. Pelan-pelan, pejamkan mata. Mau sama-sama. Wa ilaihin nusyur, wa ilaihin nusyur, wa ilaihin nusyur. Mantapkan. Apa itu artinya? Aku akan kembali. Balik, Pak. Balik. Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Jadi balik. Wa ilaihin nusyur. Kita akan kembali, Pak. Ini yang persiapan kita. Kita akan kembali. Mudah-mudahan insyaallah ini akan kita lanjut berikutnya. Tanamkan ini pada diri kita. Segala sesuatu yang ada pada tubuh kita ini semua adalah Allah yang atur. Minta kepada Allah sehingga pergerakan dalam tubuh kita, di dalam nafas kita ini pasangnya untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus berikan kita kasih sayangnya,
memberikan kepada kita kekuatan, Amin. memberikan kepada kita, ya Allah, beri kami kekuatan, ya Allah, beri kami, ya Allah, niat yang lillahi ta'ala, beri kami, ya Allah, orang-orang yang hamba-hamba yang istiqomah, beri kami, ya Allah, iman yang benar, Islam yang benar, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang taat kepada-Mu, ya Allah, hamba-hamba yang terus bersyukur kepada-Mu, ya Allah, hamba-hamba yang penuh dosa ini, ya Allah, Engkau bersihkan, ya Allah, Engkau ampuni, ya Allah, Engkau kasih sayangi kami, ya Allah. Di saat kami kembali, ya Allah, kami munajat kepada-Mu, ya Allah, dalam keadaan nikmat. Kami kembali kepada-Mu, ya Allah, dalam keadaan tauhid, iman kepada-Mu, ya Allah. Di saat kami, lisan kami, fikiran kami, hati kami, anggota tubuh kami, Engkau aktifkan, ya Allah, untuk sama-sama mengucapkan La